Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelajar sekalian, bagaimana kabar kalian? Masih suka takut ketika ada saudara atau tetangga yang meninggal? Apalagi meninggalnya karena kecelakaan atau gantung diri atau sebab lain yang dianggap tak wajar dan takut akan menghantui karena mati penasaran. Sebagai seorang muslim yang beriman, hendaknya kita menjauhi keyakinan seperti itu. Karena Islam mengajarkan kita bahwa ketika kematian mendatangi seseorang, maka dia sudah terputus dengan kehidupan dunia, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak soleh. Jadi mustahil orang yang sudah meninggal bisa kembali ke dunia dalam bentuk apapun, baik untuk sekedar menghantui, mengganggu, apalagi sampai berbuat keburukan dengan mencelakakan kita. Karena setelah masuk alam kubur, tentu saja akan dihadapkan dengan berbagai pertanyaan dari malaikat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan disitulah ditentukan apakah akan mendapatkan nikmat kubur ataukah siksa kubur. Maka dari itu, saat melihat kematian, semestinya dijadikan pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah kita lakukan. Karena cepat atau lambat, kematian itu pun akan mendatangi kita juga. Karena kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Dan sudah ditetapkan juga bahwa semua makhluk hidup pasti akan merasakan mati. Lalu sikap apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika ada saudara, kerabat dekat, atau tetangga yang meninggal? Menjelang kematian, manusia mengalami syakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat menyaksikan kondisi kritis seperti ini, baik kita selaku keluarga, karib kerabat, ataupun orang terdekat. Dan hal itu adalah mentalkinkan, yaitu menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang dengan suara jelas dan tegas, berupa kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Namun apabila dalam keadaan yang sudah sangat kritis, maka cukup dibimbing dengan lafal Allah saja. Apa saja tindakan yang harus dilakukan saat kematian itu sudah terjadi? Amalan yang pertama, dan juga merupakan tindakan pertama sesaat kematian terjadi, segera mengatupkan atau memejamkan matanya, lalu melenturkan persendiannya, menanggalkan pakaian dan perhiasannya, dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya, membetulkan letak anggota tubuhnya, serta membujurkannya ke arah kiblat, menyegerakan proses kepengurusan jenazah, dan membayarkan utang-utangnya. Dan dalam kepengurusan jenazah, kita sebagai muslim harus melibatkan diri dan tidak boleh abai, cuek, atau masa bodoh. Karena mengurusi jenazah hukumnya fardu kifayah, yaitu sebuah kewajiban yang jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau terbebani dosa. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka berdosa semuanya. Dan tentu saja, yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Dan dalam kepengurusan jenazah, terdapat 4 hal yang perlu dilakukan, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Dalam hal memandikan, terdapat beberapa ketentuan. Di antaranya adalah syarat jenazah dimandikan, yaitu harus beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian, dan hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Dan jika ada lukanya, maka bersihkanlah terlebih dahulu, itu pun jika memungkinkan. Lalu bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Adapun syarat memandikan jenazah, yang pertama adalah orangnya harus muslim, berakal dan baligh. Lalu dia berniat memandikan jenazah dan juga punya kepribadian yang jujur dan soleh, terpercaya, amanat, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Lalu jenis kelaminnya harus sama. Jenazah laki-laki yang dimandikan oleh laki-laki. Dan jenazah perempuan hendaknya dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Adapun hal yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah tempat mandi. Air bersih, sidar atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, dan air kapur barus. Adapun tata cara memandikan jenazah adalah yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat yang berstandar tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Lalu diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Dan pihak yang memandikan memakai sarung tangan dan air yang digunakan untuk memandikan haruslah air yang suci. Dan disunatkan untuk mencampurkan dengan sedikit sidar bidara atau larutan kapur barus. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki dan disunatkan juga dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu dengan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan lalu ke sebelah bagian kiri. Yang selanjutnya adalah
Bersihkanlah giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Lalu bersihkan juga kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran di dalamnya dapat keluar. Lalu wudukanlah jenazah. Setelah itu sirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengkafani, yaitu menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walaupun hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Batas minimal mengkafani jenazah bagi laki-laki maupun perempuan adalah hanya selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Namun, ada juga batas sempurna bagi jenazah laki-laki, yaitu 3 lapis kain kafan. Dan bagi jenazah perempuan, ada 5 lapis kain kafan yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Hal yang disunatkan dalam mengkafani, yang pertama adalah kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Lalu kain kafan hendaknya berwarna putih. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wewangian terlebih dahulu. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani, yaitu kain kafan harus diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau bisa diambil dari baitul mal, itu pun jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Lalu kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Lalu tata cara mengkafani jenazah, jika jenazahnya laki-laki, maka bentangkanlah kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Lalu tutuplah lubang-lubang seperti lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkanlah kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, yaitu 3 tali atau bahkan 5 ikatan. Dan bagi jenazah perempuan, kain kafan yang digunakan terdiri dari 5 lembar kain dan urutannya sebagai berikut. Lembar yang pertama untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki, dan yang terakhir untuk menutupi pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan sebagai berikut. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau kapur barus. Lalu tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya, pakaikan sarung juga baju kurungnya, dan rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang, lalu pakaikan kerudung, lalu membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Lalu ikatlah dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Lalu kita akan membahas mengenai mensolatkan jenazah. Yang pertama terdapat syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah sama seperti pelaksanaan syarat sholat biasa, yaitu harus suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Lalu bila jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya, namun bagi jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Adapun hal yang sunat dalam sholat jenazah adalah mengangkat tangan setiap kali takbir, merendahkan suara bacaan atau sir seperti bacaan pada sholat duhur atau asar, lalu membaca ta'awud terlebih dahulu, dan disunatkan banyak jamaahnya atau makmumnya, minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf, bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap harus dibuat 3 shaf. Adapun rukun sholat jenazah, yang pertama adalah berniat, berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzur, melakukan 4 kali takbir, dan tidak ada ruku dan sujud. Setelah takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah, lalu setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi Muhammad, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan takbir keempat membaca doa untuk jenazah, lalu ditutup dengan salam. Adapun tata cara pelaksanaan sholat jenazah, yang pertama berniat di dalam hati untuk sholat jenazah. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya, seperti bacaan
usolli ala hadal mayyiti arba'an takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat untuk melakukan sholat jenazah dengan 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah. Lalu takbiratul ihram atau takbir pertama, dan setelah itu dilanjutkan dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. Lalu disusul dengan takbir yang kedua yang dilanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca sholawatnya harus lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Dan pada takbir yang ketiga, kita berdoa untuk jenazah dengan bacaan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji. Yang artinya, ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, selamatkanlah ia, maafkanlah ia, muliakanlah dia, lapangkanlah tempatnya dan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Lalu disusul dengan takbir yang keempat, yang bacaannya adalah mendoakan jenazah dengan bacaan Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya dan janganlah kami memperoleh fitnah sepeninggalnya serta ampunilah kami dan ampunilah ia. Lalu setelah itu diakhiri dengan membaca salam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menguburkan jenazah. Dan terdapat sunat menguburkan jenazah yaitu menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Dan yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Lalu disunatkan juga menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Lalu lubang kubur harus dilengkapi dengan liang lahat, yaitu liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya atau di bagian sampingnya. Dan disunatkan juga memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Adapun tata cara menguburkan jenazah, yang pertama adalah waktu menguburkan jenazah itu boleh kapan saja. Namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu waktu matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Dan yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah saat panas terik yang menyengat, saat waktu zuhur tiba, itu sampai condong ke barat. Dan yang ketiga, saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam dengan sempurna. Lalu, urutan dan tahapan dalam menguburkan jenazah adalah jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukanlah secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu, jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya, begitu pula tali-tali pengikatnya harus dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah atau ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali sudah dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. Setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun atau mengubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan dengan menimbun sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Lalu taburi dengan bunga-bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan, maka diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai takziah, karena tentu saja sebagai bagian dari kepedulian sosial dan ikhtiar untuk mempererat tali persaudaraan, maka semestinya jika ada keluarga, tetangga, teman, dan karib kerabat yang meninggal, kita harus melakukan takziah. Makna takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Terkait dengan waktu, Islam menggariskan rentang waktu takziah itu cukup 3 hari. Hal ini bertujuan bukan sekedar tidak berlama-lama menanggung kesedihan, tetapi juga memberikan semangat untuk meneruskan hidup secara normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan hukum takziah adalah sunnah. Adapun tujuan dari takziah, diantaranya adalah memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua adalah menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. Lalu mendoakan yang meninggal agar diampuni segala hilaf dan salah, dilimpahkan segala rahmat, mendapatkan nikmat kubur, dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir serta segala cita dan harapan yang lain.
Lalu menjadikannya sebagai ibro atau pelajaran bersama, muhasabah diri, introspeksi diri, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ziarah. Ziarah kubur adalah di mana setiap muslim mengunjungi kuburan keluarganya atau kubur kaum muslim lainnya dengan tujuan dapat melihat membersihkan kuburnya dan mendoakan ahli kubur. Terdapat beberapa manfaat dari ziarah kubur, diantaranya adalah mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian. Lalu melembutkan hati agar tidak sombong dan menolak kebenaran. Dan yang terakhir adalah termotivasi untuk banyak meminta ampun. Karena hidup kita tentu saja banyak hilaf dan salah, serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perilakunya di akhirat. Jadi hendaklah kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan mengenai kepengurusan jenazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.